إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyarul muslimin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah Allah yang ada di dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita baca untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin rahimakumullah, manusia adalah makhluk yang Allah ciptakan, sama dengan makhluk-makhluk yang lain. Tapi manusia punya aturan-aturan yang harus diikuti, punya aturan-aturan yang harus dijalankan yang Allah sudah tetapkan. Oleh karena itu kita lihat manusia sejak zaman Nabi Adam alaihissalam, khususnya sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai hari ini sama saja. Artinya apa? Manusia ketika jauh dari ajaran Allah, jauh dari ajaran Rasulullah, akan terjadi banyak masalah dalam kehidupan. Dalam Al-Quran dicatat contoh-contoh kasus. Ada kaum Nabi Nuh, ada kaum Nabi Hud, ada kaum Nabi Saleh, ada kaum Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga sebagai tokoh diabadikan dalam Al-Quran, tokoh-tokoh pembangkang. Ada Namrud di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, penguasa zalim dan penguasa musyrik. Kemudian yang paling dahsyat itu adalah Fir'aun, yang sampai hari ini Allah jaga bangkainya, masih dipelihara Allah Ta'ala. Dan ini dijelaskan dalam surat Yunus ayat 91-92 bahwa Allah akan selamatkan bangkai Fir'aun itu untuk menjadi pelajaran bagi kaum yang atau manusia yang datang setelahnya, termasuk kita. Dari kalangan pengusaha konglomerat juga Allah catat dalam Al-Quran, yaitu disebut dengan Qarun. Qarun itu tadinya pengikut Nabi Musa alaihissalam. Begitu juga dari kalangan tukang sihir atau dari kalangan ilmuwan juga Allah catat dalam Al-Quranul Karim. Ada Haman dan seterusnya. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, apa yang terjadi sekarang di hadapan mata kita ini, peristiwa yang sangat luar biasa ini hanya pengulangan sejarah saja. Bahkan lebih dahsyat dari itu ada di Amerika, di Eropa, di Rusia, di China,
bahkan lebih dahsyat dari itu, pembantaian suatu bangsa, bukan satu orang, tapi satu bangsa terjadi. Amerika contohnya, sejak tahun 90-an itu sudah membantai berapa juta orang umat Islam di Irak, ya, di Yaman, Somalia, dan terakhir di Afghanistan, sampai Amerika kalah dan bangkrut. Hari ini luar biasa Amerika. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, buka mata kita, buka wawasan kita melalui Al-Quran. Kita akan mengetahui detail-detail persoalan ini dengan baik insyaAllah ta'ala. Karena hanya pengulangan sejarah saja. Ketika manusia menolak hukum Allah, menolak agama Allah, siapapun mereka, apapun cara yang mereka lakukan, apapun yang mendominasi dalam kehidupan mereka dari kejahatan-kejahatan, terus kita lihat sekarang, ya itu saja berulang-ulang. Kita lihat zaman Nabi Nuh alaihissalam, diceritakan Allah dalam beberapa surat detail. Kenapa sampai Allah tenggelamkan umat Nabi Nuh? Apakah karena mereka salah merambah hutan sehingga terjadi banjir di mana-mana? Enggak, zaman itu hutan masih perawan semua di dunia ini. Karena masyarakat belum banyak seperti sekarang. Tapi Allah berikan azab dengan ditenggelamkan. Allah buat banjir besar. Banjirnya nggak tanggung-tanggung, sampai gunung pun tenggelam. Kalau kita banjir paling rumah tenggelam, gunung nggak tenggelam. Dahsyat. Kalau kita lihat, kenapa? Karena masyarakatnya menolak dakwah Nabi Nuh alaihissalam untuk mengajarkan tauhid, mengesahkan Allah, dan mereka menyembah-nyembah tuhan-tuhan selain Allah. Di antaranya apa? Ada 5 kuburan orang soleh yang mereka sembah. 5 kuburan. Kalau sekarang lebih banyak lagi. Ada 9 kuburan atau mungkin lebih dari 100 kuburan yang disembah. Di sana mereka minta-minta kepada orang soleh yang sudah meninggal itu, dibangun kuburnya besar-besaran kayak istana, kayak rumah-rumah besar. Di situ mereka mengabdi, meminta. Diingatkan oleh Nabi Nuh alaihissalam, itu sebuah perbuatan yang musyrik, sebuah perbuatan yang menyebabkan Allah murka. Kalau minta-mintalah kepada Allah. Toh orang soleh juga butuh doa orang yang hidup. Orang soleh yang sudah mati itu butuh doa orang-orang yang hidup, agar mereka di kuburan itu dapat keselamatan, terhindar dari azab kubur. Lalu mereka tidak mau, bahkan mengancam ingin membunuh Nabi Nuh. Allah rekayasa dengan banjir besar, dan Allah suruh Nabi Nuh bersiap-siap. Dengan apa? Dengan membuat perahu untuk menyelamatkan umatnya yang beriman yang sedikit itu ketika banjir itu nanti datang. Dan mereka ketika lihat Nabi Nuh buat perahu, mereka ketawa-ketawakan, mereka hina-hina. Tidak masuk akal di padang pasir atau di tempat pegunungan, tempat yang tidak ada laut, tidak ada sungai di situ, buat perahu. Coba otak mereka nggak nyampe, nggak nyambung. Jadi orang kalau sudah jauh dari wahyu Allah selalu tidak nyambung, gagal faham terus. Oleh itu ketika hujan datang tidak berhenti-berhenti sampai banjir besar itu, baru mereka sadar. Nah, yang menarik cerita itu, Allah ceritakan ada anak Nabi Nuh, sudah kelihatan oleh Nabi Nuh mau tenggelam di banjir besar itu, diajak masuk. Ya bunayya irkam ma'ana, hai anakku masuk perahu ini, tapi dengan syarat kamu tauhidkan Allah. Anaknya bilang, enggak, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Nanti akan ada gunung di sana, saya akan berlindung di situ. Dikatakan oleh Nabi Nuh, la asimal yawma min amrillah. Enggak akan ada orang selamat hari ini kecuali yang masuk ke dalam perahu ini. Enggak nyambung juga. Akhirnya wahala bainahumal mawju fakana minal mughraqin. Lalu ditenggelamkan oleh gelombang besar, terpisahlah antara Nabi Nuh dengan anaknya. Lalu Nabi Nuh sedih dan berdoa agar anak diselamatkan. Ditegur oleh Allah Ta'ala, innahu laysa min amal, laysa min ahlik.
Anakmu itu bukan jadi keluargamu lagi karena dia kufur kepada Allah dan Rasulnya. Padahal sudah mengep-mengep dah lautan. Manusia kaget, yang selamat hanya segelintir orang mukmin dan beberapa binatang yang dibawa oleh Nabi Nuh alaihissalam. Tidak lama setelah itu ada lagi kaum, diangkat Allah lagi kaum, namanya kaum Hud. Ya. Dari diangkat rasulnya, nabinya bernama Hud. Sama juga kasusnya. Mereka berbuat jahat. Ya. Mereka berbuat semena-mena. Ya. Ini Ad, kaumnya namanya Ad. Kaum Ad, nabinya Nabi Hud. Oh, mereka hidup dengan berfoya-foya. Kemajuan ilmu, teknologi luar biasa, ekonomi luar biasa, tapi kufur kepada Allah. Allah kirim Nabi Hud mengajak kembali kepada Allah. Sama mereka perlakukan dengan Nabi Lut, dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ditolak, ingin dibunuh, ingin dibegini, ini begini. Akhirnya Allah kirim petir, Allah kirim halilintar, mati mereka bergelimpangan. Selesai. Gak lama setelah itu ada lagi nama kaum Ad, kaum Samud. Allah utus nabinya Saleh namanya. Mereka ini hebat-hebat. Sampai masih ada peninggalan mereka sekarang di daerah Jordania sana. Mereka bisa merekayasa gunung-gunung batu menjadi istana-istana. Luar biasa, bukan rumah lagi, istana. Hebat mereka secara ekonomi, hebat secara teknologi. Tapi kufur kepada Allah Ta'ala. Diajak oleh Nabi Saleh untuk balik kepada Allah, nggak mau mereka. Bahkan terkenal kaum Samud itu ada konglomerasinya, ada kelompok konglomerat berkolaborasi dengan penguasa, ada. Sampai Allah catat Al-Quran, wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ard. Ada 9 kelompok konglomerat. Tuh sama pula sama di sini sekarang, 9 oligarki. Subhanallah ya. Ini angka nggak mungkin Allah salah menyebutnya. Ada 9 penguasa yang menentukan penguasa seperti apa. Sampai mereka ingin membuat rekayasa pembunuhan kepada Nabi Saleh alaihissalam. Dengan cara bagaimana? Mereka ingin menyerang Nabi Saleh dari berbagai macam suku, dari 9 konglomerat ini membayar orang, merekayasa untuk membunuh Nabi Saleh ini, sehingga nanti ketika terjadi pembunuhan pada Nabi Saleh semua berlepas diri. Kami nggak tahu, paling tembak menembak sama mereka. Kalau bahasa sekarang begitu kan? Direkayasa. Akhirnya Allah merekayasa sebelum mereka merekayasa. Wa makaru makran wa makarna makrahum wa hum la yashurun. Mereka melakukan makar, ingin membunuh Nabi Saleh, tapi sebelum itu lakukan Allah lebih makar dulu. Allah hancurkan dengan angin topan 7 hari 7 malam. Gak berhenti-berhenti, hancur mereka semuanya. Ya. Makanya saya yakin ketika terjadi tragedi KM50, mereka ingin merekayasa membunuh Habib Rizik itu. Bukan mereka yang sebenarnya pada sasarannya. Dari detik awal saya sudah punya feeling seperti itu. Karena target mereka yang membunuh Habib Rizik dengan buat kecelakaan di mobil, nanti paling dibilang apa? Akibat kecelakaan di jalan tol. Ya, dan itu biasa, itu rekayasa begitu biasa. Tapi wa makarna makrahum, Allah punya makar, selamat. Makanya mereka belokkan kepada 6 orang pengawal Habib Rizik itu. Kaum muslimin rahimakumullah. Apa selesai di situ? Tidak. Ada lagi kaum Lut namanya. Allah angkat dengan detail juga. Apalagi ini kaum Lut ini kaum LGBT. Kaum LGBT.
dinasihati oleh Nabi Lut, jangan, bahkan mereka ingin membunuh Nabi Lut, sama dengan ingin membunuh Nabi Nuh, ingin membunuh Nabi Hud, ingin membunuh Nabi Saleh, sama, Nabi Lut ingin dibunuh. Allah kirimkan hujan batu dari neraka, sehingga setiap batu itu ada merek orang-orangnya, matilah mereka bergelimpangan. Fir'aun juga begitu. Ingin membunuh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun. Dibuatlah sebuah rekayasa. Allah buat rekayasa. Coba rekayasa pembunuhan Fir'aun. Bagaimana Allah buat? Allah suruh Nabi Musa dan Harun dan pengikutnya lari ke Laut Merah. Coba, nggak masuk akal kan? Kenapa nggak lari ke gunung sana? Terus jalan bisa sampai dari Mesir ke Libya, sampai Tunisia, sampai ke Tunisia, sampai Jazair, sampai Maroko. Ini enggak, Allah suruh lari, enggak jauh-jauh ke Laut Merah. Ternyata Allah ingin tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah dan selamatkan Nabi Musa alaihissalam. Makanya ketika Nabi Musa sampai ke pinggir Laut Merah, falamma tara al-jam'an, ketika dua kelompok ini sudah saling melihat, Fir'aun dari belakang sudah melihat bagaimana Nabi Musa dan kaumnya sudah terdesak di pinggir laut itu. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Pengikut Nabi Musa yang lemah iman ini meyakini apa? Kita pasti ditangkap. Yang nggak ada kapal, nggak ada helikopter nyelamatin mereka. Fir'aun semakin dekat. Bala tentara semakin dekat, makin dekat. Apa kata Nabi Musa? Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin kata Nabi Musa, Allah bersama saya sekarang. Tuh, antara orang beriman dan tidak beriman lain cara pandangnya. Orang beriman hanya murnikan mata kepala. Tapi orang mukmin, Nabi Musa dan lain-lain nabi-nabi yang lain, pengikut setia yang lain, melihat dengan mata keimanan. Qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Enggak mungkin, Allah pasti tunjuki saya jalan keluar. Coba lihat. Enggak ada helikopter, enggak ada kapal, enggak ada speedboat, enggak ada. Bahkan perahu layar aja enggak ada. Selancar aja enggak ada. Depannya laut. Baru selesai Nabi Musa berkata seperti itu, apa kata Allah Ta'ala? Fa'auhayna ilaihi anidrib bi'asakal bahar. Kami wahyukan kepada Nabi Musa, pukulkan saja tongkat kayumu itu kepada laut itu. Fanfalaq, laut itu terbelah dua. Fakana kullu firkin kautadil azim. Kedua pasukan melewati seperti gelombang besar. Jadi setelah dibuka oleh Allah Ta'ala laut, Nabi Musa berlari dengan kaumnya dari Nabi Harun sampai seberang, dan diikuti dari belakangnya oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Apa yang terjadi? Setelah Musa selamat dan pengikutnya, Fir'aun dan kaumnya masih, dan bantara masih tengah, Allah pertautkan kembali laut itu dan tenggelamlah Fir'aun. Lalu dia berkata, saya beriman sekarang kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Apa jawab Allah? Al-ana, kok sekarang ente baru mau beriman? Wa qad asaita min qabl, puluhan tahun Anda durhaka kepada Allah dan Nabi Allah. Puluhan tahun Anda tersesat memerangi agama Allah dan orang-orang beriman. Tidak ada maaf bagimu, kata Allah, tenggelamkan dia. Lalu Allah katakan, fal yawma nunajjika bi badika litakuna min khalfaka ayah. Hari ini juga kami selamatkan bangkaimu. Itu tahun berapa itu? 4000 tahun lebih. Karena jarak Nabi Musa dengan Nabi Isa 1500 tahun. Jarak Nabi Isa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 600 tahun. Jarak kita Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah 1500 tahun hampir sekarang. Tuh, hampir 4000 tahun itu. Bangkai itu umurnya sampai hari ini masih kita lihat. Kapan ditemukan? Ketika militer Prancis menaklukkan Mesir, menaklukkan wilayah-wilayah Afrika dan Arab. Lalu mereka melihat satu bangkai di pinggir pantai. Apa ini bangkai? Bangkai siapa ini? Ternyata dilihat di Torah, di kitab Taurat, di kitab mereka. Oh, ada cerita tentang Fir'aun tenggelamkan 10 Muharram.
Tanggal 10 Muharram. Maka disunahkan puasa di zaman mereka dan juga di zaman kita. Tapi tambah 1 hari sebelumnya, terus sudahnya. Mereka pelajari, oh ini ternyata Ramses II yang memerangi Nabi Musa alaihissalam. Ini ternyata, lalu diteliti. Kenapa sih? Kok bisa bertahan bangkai itu? Coba kalau Allah giring Nabi Musa arah ke Libya, tiba-tiba di sana Allah hancurkan Fir'aun. Tentu bangkai Fir'aun akan habis dimakan serigala, dimakan oleh burung-burung padang pasir. Tapi kalau masuk di dalam laut, ternyata terjadi seperti ikan asin. Ikan asin yang kita makan itu tidak tahu berapa tahun lalu tuh dipanen atau dikerjakan oleh para ahli tukang-tukang penjual ikan asin dari Dumai, dari Medan, dari mana-mana. Di tahun 75 pemerintah Prancis mengirim seorang ahli ilmuwan namanya Boris Bucay, ahli bedah yang terkenal di dunia saat itu, untuk mempelajari kenapa bangkai Fir'aun ini kok bisa selamat. Apa rahasianya? Bolak-balik tiap hari dari hotel ke tempat bangkai itu, nggak paham. Apa rahasianya? Ditunjukkan oleh seorang dokter muslim yang mendampingi dia ketika itu. Wahai Tuan Boris Bucay, ilmu Anda boleh selangit, tapi tidak tahu ternyata rahasia bangkai ini bisa selamat. Dalam Al-Quran dijelaskan, surat Yunus, dengan tegas Allah mengatakan Allah akan selamatkan bangkai dan Allah tenggelamkan dia di laut. Ternyata Laut Merah, laut paling asin di dunia yang unsur garamnya luar biasa. Jadi dilihat oleh Boris Bucay, dibedah ternyata isinya garam semua sudah. Subhanallah, dia bilang kalau begitu saya masuk Islam. Masuklah beliau ke dalam Islam, mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad. Alhamdulillah saya sempat ketemu dengan beliau tahun 96. Sekarang sudah meninggal. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kalau kita tatap peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, mau di Amerika, mau di Rusia, mau di Cina, mau di Indonesia, mau di Palestina, mau di Aljazair, mau di Mauritania, mau di Eropa, mau di mana saja di muka bumi ciptaan Allah Ta'ala dengan Al-Quran, kita akan tahu detil-detil apa yang terjadi. Karena itu hanya pengulangannya saja. Dan kita akan tahu nasib orang-orang. Tuh. Kita akan tahu nasib orang-orang, tokoh-tokoh, penguasa-penguasa, pengusaha-pengusaha, militer-militer, pejabat-pejabat, siapapun yang sudah melawan Allah dan Rasulnya dan membuat rekayasa-rekayasa terhadap kaum mukmin, walaupun cuma segelintir kaum mukminnya, apalagi kita di sini mayoritas mukminnya, pasti didengar oleh Allah Ta'ala doa dan keluhannya. Pasti Allah akan tetapkan sistem yang berlaku zaman dahulu sampai sekarang, sampai akan datang. Gak perlu kita panik, gak perlu kita bingung, gak perlu kita salah faham. Quran sudah menjelaskan semuanya. Semua peristiwa di dunia ini, baik yang selamat maupun yang sukses maupun yang tenggelam, yang Allah hancurkan sejak Nabi Nuh alaihissalam sampai sekarang, yaitu itu juga persoalannya. Ada persoalan kekuasaan, ada persoalan ekonomi, kolaborasi, ada persoalan kejahatan, wanita, night club, sudah Allah jelaskan Al-Quran. Tempat pesta-pesta, sudah Allah jelaskan Al-Quran, dengan khamar, dengan wanita. Ada persoalan kebencian kepada kaum muslimin, para kaum mukmin, ada Allah jelaskan. Ada persoalan ingin menguasai dunia, ada. Tapi Allah kasih batas. Selama-lamanya kekuasaan di dunia ini kekuasaan Fir'aun cuma 3 abad. 3 abad. Allah gak akan kasih lebih dari itu. Bandingkan kekuasaan kaum muslimin, hampir 12 abad. Kemudian bagaimana maju mundur, kembang kempis, terhinanya umat Islam, kaum muslimin, pengikut para nabi, termasuk Nabi kita Muhammad SAW. Sama kasusnya ketika jauh dari Allah dan Rasulnya, ketika menjauh dari agamanya, ketika tidak mau lagi menjadikan agama sebagai the way of life-nya, Allah hinakan. Bagaimana cara Allah menghinakan? Allah bangkitkan kekuasaan zalim.
Entah teorinya terserah. Entah teori Mesir kuno, entah teori demokrasi, sama aja teorinya. Silakan berteori-teori, hasil pasti sama. Atau bangsa-bangsa lain Allah kirim untuk menghancurkan mereka. Terjadi dalam sejarah Islam. Di awal-awal Islam abad ketiga dan abad keempat, pasukan salib Eropa sudah menghancurkan kawasan Syam, Palestina. 91 tahun baru sadar lagi, baru Allah kirim lagi orang-orang membebaskan negeri Islam ketika itu. Dan lama setelah itu ada lagi pasukan Mongolia memporak-porandakan Irak dan sekitarnya. Sama. Begitu juga Allah kirim bangsa-bangsa Eropa jahat, bengis, Kristen, Yahudi kepada negeri Islam sampai hari ini. Bahkan Allah kirimkan komunis, Rusia, Cina tersebar di seluruh dunia Islam dan muka bumi ini. Kenapa? Persoalannya cuma satu, kita jauh dari agama Allah. Ngaku muslim tapi nggak sholat, ngaku mukmin tapi menyekutukan Allah dengan dukun. Nah ini juga, ketika dunia perdukunan dan kejahatan lain, LGBT dan segala macam mendominasi kehidupan masyarakat kita, ketika itulah Allah akan kirimkan azab pada kita. Agar apa? La'allahum yarji'un. Agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita sadar bahwa sebab musibah ini ada sebab musababnya. Enggak ujuk-ujuk aja Allah turunkan musibah kepada kita begitu. Tapi rata-rata musibah kepada orang mukmin agar orang mukmin kembali dan menyadari. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, mari kita baca peristiwa di dunia ini, bukan hanya di Indonesia, di dunia ini kita baca melalui Al-Quran, kita akan diberikan kefahaman Allah dengan terang benderang. Orang merekayasa kita dengan mudah bisa tahu, karena ada kaedah-kaedahnya, ada teori-teori dalam Al-Quran. Kenapa? Karena yang pegang alam ini Allah, bukan siapa-siapa. Wala Joe Biden, wala Jokowi, wala Xi Jinping, wala Vladimir Putin, wala Vladimir Zelensky. Nggak ada. Nggak ada. Bumi ini semua di tangan Allah Ta'ala. Berlaku sistem Allah Ta'ala di mana. Orang bilang nggak, Amerika udah bunuhin orang 7 jutaan orang, tapi nggak apa-apa. Oh, Amerika sudah di pinggir jurang kehancuran. Lihat di video-video homeless, orang-orang yang tunawisma beribu-ribu di jalan di New York, di Los Angeles. Coba lihat hari ini. Kalau tahun 90-an saya baca kemiskinan di Amerika cuma 30 juta orang. Sekarang mungkin udah hampir separuh orang Amerika miskin. Sudah miskin gak beriman. Kalau kita miskin alhamdulillah punya iman. Akan hancur sebentar lagi. Saya sering komen-komen di YouTube mereka. Kehancuran mereka, rekayasa Allah Ta'ala, karena mereka penguasanya terlalu jahat dan bengis pada umat Islam. Sampai hari ini LGBT itu rekayasa Joe Biden. LGBT dibiayai bermiliar-miliar dolar untuk tersebar, untuk menghancurkan manusia-manusia. Karena Joe Biden itu budak Yahudi. Budak Yahudi. Nggak ada seorang presiden Amerika pun yang tidak jadi budak Yahudi, kecuali dia harus dibunuh. Kalau dia selamat sampai akhir pemilihan, berarti dia adalah budak Yahudi. Begitu juga di sini. Begitu juga di tempat-tempat lain, di negeri lain. Tidak akan ada orang Islam aman-aman memimpin negerinya tanpa dia sebelumnya atau setelahnya sudah menjadi budak-budak Yahudi dan Nasrani. Persislah yang Allah katakan, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tadabir. Oleh karena itu, Brigadir J, seorang Kristen, heboh Indonesia sampai kepolisian dirombak. Tapi 6 orang kaum mukmin kilometer 50. Siapa yang membuat heboh? Nggak ada. Artinya ada apa? Kaum muslimin rahimakumullah, ada ketidakadilan terhadap umat Islam nyata dan fakta. Dan ini hanya bisa yang menolong kita adalah Allah. Bukan jenderal ini, bukan jenderal itu, bukan presiden ini, presiden Allah. Ketika kita balik kepada Allah, Allah akan balikkan kondisi ini insya Allah. Tapi kalau kita masih jauh dari Allah, jangan-jangan kondisi ini anak cucu kita akan mengalami lebih parah lagi. Wal'iyadu billah. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ayo kita dekatkan diri kita pada Al-Quran. Baca fenomena alam ini melalui Al-Quran. Karena tidak ada yang terlepas dari catatan Al-Quran.
Tidak ada yang terlepas dari cara Quran. Asal kita bisa baca Al-Quran, memahami Al-Quran, insya Allah kita bisa faham. Nah, setelah kita faham, tentu faham apa yang harus kita lakukan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Kita jadikan lagi Al-Quran sebagai way of life kita. Jadikan sunnah Rasulullah SAW sebagai bimbingan kita. Dan demikian insya Allah akan rubah nasib kita. Semakin hari semakin membaik insya Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم.